Selamat siang semua. Ibu moderator bisa mendengar suara saya dengan jelas? Bisa, sangat jelas, Pak. Oke, terima kasih untuk Ibu moderator, Bu Yusnida. Kemudian juga untuk yang saya hormati Bapak Sujanto dan Pak Ahmad Kurnia, kemudian Bapak Ibu panelis dan semua teman-teman rekan-rekan yang sudah join pada webinar hari ini. Oke, saya akan langsung saja sedikit ke materi saya. Jadi pembahasan saya hari ini akan saya beri judul sebagai Rethinking the Significance of Pop Culture. Ya. Jadi saya mencoba untuk memberikan suatu alternatif pemikiran, pemahaman yang bisa melengkapi pemahaman kita mengenai budaya pop ya. Oke, akan masuk. Budaya pop seperti yang sama-sama kita lihat di slide saya ini merupakan sesuatu hal yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, entah itu musik, film, fashion, merupakan bukan barang baru, merupakan hal yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Yang tanpa kita sadari itu merupakan suatu bentuk budaya pop ya, ataupun produk dari budaya pop. Kemudian kenapa saya tertarik untuk membahas budaya pop ya, untuk memberikan suatu argumen alternatif mengenai budaya pop, karena selain sebagai seorang pelajar, saya juga mengidentifikasi saya sebagai seorang geek ya, geek enthusiast. Apa itu geek? Ya akan di slide ini. Ya, seseorang yang mempunyai ketertarikan yang mendalam terhadap satu subjek, ya. Khususnya pada kesempatan ini yang berhubungan dengan produk budaya pop. Produk budaya popnya apa? Ya, pasti semua nyaris tidak ada orang yang tidak tahu atau tidak pernah mendengar apa itu The Lord of the Rings ya. Jadi saya sebagai seorang geek ya melihat kalau produk budaya pop itu mempunyai pengaruh yang besar ya, mempunyai tidak hanya sekedar hiburan, tidak hanya sebagai sebuah seni yang bisa dinikmati, tetapi juga bisa mempengaruhi uh, pandangan politik saya, pandangan filosofi saya, logika berpikir saya. Gitu. Jadi pembahasan kita hari ini akan sedikit filosofis ya, akan sedikit interdisipliner. Kemudian sebelum kita masuk ke dalam suatu argumen baru atau pemahaman baru mengenai budaya pop, kita harus tahu dulu apa sih definisi umum ya yang menjadi pijakan saya sehingga saya merasa perlu untuk memberikan alternatif pada pemaknaan budaya pop. Jika kita lihat melalui dua sumber utama yang bisa dicari di internet itu mudah sekali, yaitu Urban Dictionary ataupun Cambridge. Saya akan bacakan cultural activities or commercial products reflecting fit or aim to add the taste of general people ya. Jadi produk komersial yang diciptakan spesifik untuk memenuhi kebutuhan atau selera dari masyarakat pada umumnya, general people. Pemahaman yang mirip juga diberikan oleh Cambridge ya. Musik, TV, sinema, yaitu produk-produk budaya yang penciptaannya selain untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya juga hanya dinikmati oleh orang yang tidak terlalu berpendidikan. Dua pemahaman inilah yang saya anggap terlalu sederhana, yang terlalu menyepelekan budaya pop sebagai salah satu tekanan budaya yang paling kuat saat ini, saya rasa. Ya, itu pendapat dari buku, kamus, tapi karena kita berada di lingkungan akademis, saya juga merasa perlu untuk memberikan suatu pendapat lain ya. Di sini saya mengutip Grazian, kalau Grazian itu ya, dia tetap menyimpulkan budaya pop itu adalah produk ya, sebagai sebuah produk yang bisa dinikmati dan tujuannya pun oleh ini ahli ya, bagi orang yang berkecimpung di dunia
budaya pop, sebagai pengamat budaya pop, masih masih dalam tanda kutip melihat budaya pop itu sebagai sesuatu hal yang diciptakan hanya untuk kesenangan, tidak lebih dari itu, tidak ya. Misalnya film James Bond itu walaupun diciptakan mempunyai banyak seri gitu dari tahun 1950-an bahkan hingga tahun depan, tahun ini pun kalau tidak ada pandemi akan terus berlanjut franchise-nya, tetapi tujuannya hanya satu, mendapatkan keuntungan ya dengan formulasi yang sama, yang itu-itu saja. Kita akan tahu plotnya bagaimana, ada runtut kejadiannya akan sama. Mungkin variasi-variasi di sana sini yang akan ditambahkan, walaupun struktur utamanya akan sama. Jadi poin saya di sini adalah saya tidak menyalahkan pendapat dari para ahli ini, tetapi secara sektoral itu benar ya, secara segmented itu benar, tapi itu tidak menutupi, tidak bisa mengcover semua pengaruh besarnya dari budaya pop itu. Oke, saya akan masuk ke betapa pentingnya budaya pop itu. Ya, seperti saya bilang tadi, kebanyakan orang, bahkan di ranah akademis pun, bahkan teoretikus, oversimplified of this cultural force. Ya. Terlalu menyederhanakan, menyepelekan. Ya. Kalau pop culture itu, saya lihat di sini ada force, ya, sebuah tekanan yang tak kasat mata, yang bisa mempengaruhi individu. Terutama geek seperti saya, ya, mempengaruhi cara pandang, pola berpikir. Gitu. Kita akan sampai ke sana. Ya, seperti yang saya bilang tadi, pengaruhnya besar ya. Dari segi kuantitas dulu deh, itu pengaruh besarnya itu bisa bisa di apa bisa dilihat diukur pengaruh besarnya itu seperti apa. Pada tahun 2012 ketika Gangnam Style muncul melalui YouTube, ya, hampir sebanyak orang yang tiba-tiba paham itu sedikit Gangnam Style di mana-mana ya. Dan itu juga menjadi video trending yang pertama kali menembus viewer 2 miliar. Ya. Semua orang kenal gitu. Dan ini budaya pop ya. Ini salah satu produk budaya pop yang diciptakan ya. Tapi besar sekali pengaruhnya. Itu sangat global pengaruhnya. Hampir memasuki setiap wilayah ya. Itu dari segi jumlahnya dulu. Kemudian, kenapa saya memberikan gambaran ini? Ini adalah tokoh dari Game of Thrones yang akan menjadi objeknya. Ya, budaya pop itu tetap populer ya, tetap populer, tapi sayangnya tidak diapresiasi, tidak mendapatkan apresiasi sebagaimana mestinya ya. Ya dikarenakan tadi James Bond seperti yang saya bilang formulasinya sama, orang sudah melihat. Ada orang yang mungkin melihat itu sebagai hanya sebuah film yang temanya, strukturnya, plotnya itu saja, tidak akan keluar dari pakem ya. Tetapi ada beberapa indikasi-indikasi gejala yang lain dalam produk budaya pop ya. Contohnya ini Game of Thrones ya. Siapa dari penikmat budaya pop yang berani bilang kalau Game of Thrones itu mengikuti pattern yang sama dengan karya yang mirip gitu. Game of Thrones sangat berani ya, tidak hanya dari sisi tema, tapi kompleksitas cerita, tampilnya beberapa adegan yang mungkin dianggap tabu atau vulgar, dan rumitnya jalan cerita ya. Jadi dengan tingkat kompleksitas seperti itu, saya rasa orang tidak bisa hanya menganggap Game of Thrones ini hanya sebagai sebuah novel atau sebuah adaptasi serial ya. Walaupun dia tetap budaya pop yang populer, yang dinikmati oleh banyak orang secara global. Ya itu sudah membuktikan kalau budaya pop mempunyai berpotensi untuk menjadi suatu lebih dari sekedar hiburan yang digunakan pada waktu senggang.
salah satu universitas, kalau saya tidak salah di Australia, bahkan membuka satu mata kuliah ya, atau satu jurusan mungkin, satu mata kuliah, maaf, satu mata kuliah yang di mana mahasiswanya itu akan membahas secara dalam, secara mempreteli itu Game of Thrones dalam satu semester ya. Jadi sudah menjadi satu mata kuliah. Dan itu buktinya budaya pop masuk ke dalam ranah-ranah akademis ya, tidak hanya lagi sekedar karya seni yang diciptakan untuk orang banyak. Kemudian saya juga mengkritik pemikiran dari seorang kritikus terkenal, Theodor Adorno, seorang kritikus Marxisme yang melihat, ini kita lihat dari gambarnya ada semacam piramid, ya pop itu diletakkan di bawah ya, dan dinikmati oleh banyak orang. Sementara yang dia anggap sebagai seni sebenarnya, produk budaya yang sebenarnya itu hanya diletakkan di atas, dan dinikmati oleh kalangan tertentu ya, kalangan borjuasi, kalangan yang berduit saja. Inilah salah satu pemikiran akademik yang saya kritik ya. Pertama, siapa sih yang memberikan standar kalau ada true art, seharusnya ada fake art atau ada hack art atau ada inferior art atau superior art. Tapi bagaimana cara memberikan standarnya? Karena seperti contoh saya tadi, Game of Thrones itu budaya populer, tetapi dia jelas-jelas bukan inferior art ya. Dengan segala kompleksitasnya, dia tidak seperti Fifty Shadows of Grey yang hanya diciptakan dalam waktu setahun ya. Penulisnya George Martin itu menghabiskan nyaris seumur hidupnya, mendedikasikan seumur hidupnya untuk menulis buku itu. Itu sebuah mahakarya sekaligus sebuah budaya pop ya, budaya pop. Berarti ada problematika di sana gitu. Kemudian ada pendapat budaya pop itu diciptakan untuk memenuhi desire dari penikmat budaya ya, dari kita konsumtif ya. Tapi sebenarnya pada perkembangannya Theodor Adorno mungkin tidak tahu kalau masyarakat global itu sudah membentuk keinginan mereka sendiri. Mereka lebih kritis terhadap produk budaya ya. Kalau karya seninya, anggaplah itu film atau lagu itu tidak berkualitas, ya mereka tidak akan menikmati ya. Jadi kekuatan secara global itu saya rasa sudah mulai ada peningkatan. Ya, saya secara pribadi juga tidak memungkinkan lagi suatu karya seni itu dikotak-kotakan ya. Walaupun ada misalnya karya kanon dalam sastra, siapa sih yang bisa memberikan standar kalau ini karya kanon, ini karya kontemporer itu yang hanya dibaca untuk senang-senang gitu. Apa sih bedanya karya Shakespeare dengan Twilight gitu? Apa sih yang membuat itu menjadi kanon dan sementara ini menjadi karya yang digunakan untuk mengisi waktu luang? Pengotak-kotakan seperti itu yang saya rasa perlu lebih dikritisi ya. Kemudian kenapa budaya pop penting, krusial, itu adalah penyatu umat manusia, penyatu homo sapiens ya. Dalam pandangan ini, dalam sudut pandang penyatuan ini bahkan lebih mempunyai force atau kekuatan yang lebih kuat dari agama sekalipun ya. Agama cenderung untuk memisahkan manusia ya, membuat manusia menimbulkan konflik ya. Tapi pop culture kita bisa bertemu dengan orang asing di jalan kemudian akrab hanya karena mempunyai selera musik yang sama atau mempunyai komik yang sama. Kita kecenderungan untuk mempunyai relasi yang lebih kuat melalui budaya pop. Saya rasa itu lebih kuat ya dari sudut pandang ini. Ya ini Britney Spears ya. Everybody likes it or loves or hates her, itu nggak jadi masalah, tapi kebanyakan orang akan lebih mengapresiasinya sebagai sebuah karya ya, walaupun hanya untuk dinikmati seperti itu. Kemudian implikasi dan efeknya ya.
Ya, selain tadi krusial itu ada efek global lain yang bisa terjadi oleh budaya pop ya. Kita ambil contoh itu adalah komik. Ya. Komik Rise of Comic franchise dari Marvel and DC. Ada ketika orang beranggapan kalau misalnya DC semakin kaya atau Marvel sebagai sebuah multi korporasi itu semakin kaya dengan filmnya, misalnya Marvel dari tahun 2007 menciptakan Marvel Cinematic Universe yang programnya sangat panjang hingga bertahun-tahun ke depan, orang beranggapan ya itu dominasi DC dan Marvel itu tidak baik sebenarnya. Tapi orang seolah-olah tidak menyadari bahwa efek berkelanjutannya ada ya. Efek di sini saya lihat sebagai sesuatu yang baik ya, karena kapitalisme global itu terjadi perputaran ekonomi di sana, perputaran roda ekonomi. Contohnya create fanbase ya. Ketika suatu film diciptakan, fanbase-nya langsung ada ya. Kemudian ada fandom, daya penggemar di mana di situ ada komik, ada action figure gitu, ada apa namanya uh, kostum-kostum itu, cosplayer misalnya itu. Jadi hal-hal semacam ini dilihat sebagai sesuatu yang tidak penting. Ya, ada drift of economy ya, semuanya bisa merasakan efek baik dari kapitalisme. Kapitalisme tidak selalu buruk ya. Dalam hal ini saya lihat uh, implikasi pop culture secara global itu lebih menggerakkan roda perekonomian ya, walaupun itu hanya memberikan suatu pengaruh ya, tapi ya ini terbuka untuk dikritisi lagi. Saya rasa sejak itu yang dilupakan oleh orang ya, pengaruh dari budaya pop dalam perspektif ekonominya. Kemudian itu tentunya cultural exporting ya, misalnya Korean Wave yang mulai banyak digandrungi ya oleh orang-orang dari tahun 2000 hingga sekarang. Sebenarnya proyek ini adalah proyek besar ya, dan tidak sesederhana yang terlihat atau yang kita bisa nikmati sekarang ya. Peranan Korean Wave itu mengambil peranan satu negara Korea Selatan ya. Jadi pemerintah Korea Selatan itu sudah menciptakan, ambil bagian bagaimana bisa memajukan, membawa produk budayanya itu keluar hingga dinikmati secara global ya. Karena mungkin pemerintah Korea merasa tidak ada lagi yang bisa mereka ekspor selain produk budayanya. Ya. Jadi kalau kita hanya melihat itu sebagai sebuah drama, sebagai sebuah girl band itu, kita tidak tahu persiapan proses yang dilakukan oleh mereka tidak hanya dalam tataran pelaku seni, tetapi juga pemerintah ya sebagai satu negara ya. Dengan efek seglobal ini, semasif ini, tidak mungkin hanya pelaku seni yang bermain di sana. Dan Korean Wave itu membuktikan ya ada exporting culture di sana. Setiap anime populer saat ini, saya mengambil contoh Attack on Titan ini, mengandung pesan atau pandangan politik ya. Ada yang coba ditampilkan di sana. Mungkin pembaca kasual, pembaca biasa, penikmat komik biasa itu tidak akan menyadari. Tapi ketika kita lihat lagi secara lebih dalam, ternyata komik yang kita baca, anime yang kita tonton itu mengandung isu-isu penting yang signifikan ya. Misalnya Attack Titan itu pernah saya baca mengandung pesan politis yang berkaitan dengan hubungan diplomatis antara Hong Kong dan China. Jadi it's not just comic or anime ya. Jadi ketika ada orang bilang ya ini hanya film, ini hanya sebuah bacaan ya, disitulah orang-orang seperti saya itu merasa, oh stop right there, it's not just that simple. Kemudian peranan dari pop culture itu atau budaya pop adalah salah satu yang penting adalah sebagai counter dari sebuah kepercayaan, pandangan kalau karya seni itu bisa dikotak-kotakan menjadi karya seni tinggi atau rendah ya.
anggaplah karya seni tinggi itu sebuah tarian balet yang hanya bisa diikuti atau dinikmati oleh kalangan tertentu yang mempunyai kapital yang kuat. Tetapi di ranah sosial media seperti sekarang, ya just put a meme on it and it will become one of us. It will become pop culture as well. Jadi hanya dengan menampilkan pop culture, dengan memberikan sentuhan meme seperti ini, isu-isu penting, politik, budaya, politik, ekonomi gitu, atau masalah pemerintahan, isu-isu penting itu akan menjadi sebuah budaya pop ya. Kita bisa menampilkan Donald Trump, tapi ketika kita menampilkan beliau sebagai sebuah meme, itu akan menjadi produk dari budaya pop ya. Kemudian yang terakhir adalah kenapa budaya pop penting itu dalam tatanan akademik terutama dalam ruang lingkup kajian dalam sastra Inggris ya. Kajian sastra Inggris itu berkembang dari hanya sekedar menganalisis karya sastra, melihat isi karya sastra itu mengobrak-abrik isinya, tetapi juga merambah pada kajian ilmu budaya. Kecenderungan penelitian sekarang lebih mementingkan fenomena budaya yang faktual yang benar-benar terjadi ya. Tidak menutup kemungkinan apabila tidak berbenturan dengan institusional tempat mahasiswa itu bergabung, mahasiswa sastra Inggris akan mempelajari isu-isu yang mereka anggap penting untuk dipelajari. Contohnya di sini saya mengambil Emma Watson ya. Ada penelitian yang dikhususkan untuk meneliti Emma Watson ya, not Hermione Granger. Emma Watson sebagai seorang manusia ya. Emma Watson sedikit tentang Emma Watson itu menarik karena dia menampilkan karakter perempuan yang sangat jauh, yang tidak bisa tercapai di saat yang bersamaan bisa dilakukan ya. Ya, karakter Hermione ya yang sangat luar biasa, tetapi pada kehidupan nyatanya Emma Watson itu juga menampilkan kalau semua yang ada di dalam novel itu, karakter yang dia perankan dalam novel itu bisa terjadi, bisa dilakukan dalam kehidupan nyata. Ya, jadi kajian budaya yang menjadi kecenderungan selanjutnya dari sastra Inggris telah merambah isu-isu yang benar-benar terjadi di sekitar kita. Oke, saya rasa penjelasan saya cukup sampai di sini. Terima kasih.